Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini, warisan yang terbaik. Mendengar kata warisan, itu berarti berbicara tentang menerima dan memberi. Apa yang kita nikmati hari ini merupakan warisan yang kita terima dari generasi masa lalu. Namun pada saat yang sama, hidup kita pun dituntut untuk dapat memberi warisan bagi generasi masa depan, yakni anak cucu kita. Pertanyaannya, warisan apa yang akan kita beri bagi generasi masa depan? Bagi banyak orang, warisan sering diidentikan dengan harta benda atau harta kekayaan. Saya pernah mendengar dari seorang bapak berkata, "Saya bekerja sampai hari ini untuk keluarga saya, terutama untuk anak-anak saya. Saya sudah mempunyai tabungan yang cukup untuk hari tua, untuk kesehatan, bahkan untuk pendidikan anak-anak saya. Saya pun sudah menginvestasikan sebagian uang saya untuk rumah mereka kelak. Usaha-usaha saya saat ini untuk mereka. Saya pikir ini cukup untuk masa depan mereka." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah mendengar hal yang sama, atau bahkan kita sedang melakukannya untuk masa depan anak-anak kita. Namun, apakah harta benda atau harta kekayaan yang hendak kita wariskan bagi anak cucu kita memberi jaminan bahwa kelak hidup mereka akan baik-baik saja? Kenyataannya, begitu banyak contoh kasus sengketa harta warisan yang membuat hubungan keluarga atau dengan orang lain menjadi rusak. Orang tua dan anak saling melapor. Kakak adik bermusuhan karena saling memperebutkan warisan peninggalan orang tua. Bahkan sengketa harta warisan dapat memicu terjadinya kekerasan, bahkan berujung pada pembunuhan. Dari realita ini, membuka mata hati kita bahwa warisan yang terbaik untuk generasi masa depan bukanlah harta atau materi. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan dengan tantangan zaman yang besar dan berat. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini, maka banyak orang yang merasa gelisah, cemas, dan takut tentang hari depan. Muncul di benak kita, apa yang akan terjadi dengan hari esok? Bagaimana dengan masa depan anak cucu kita? Sekarang saja tantangan sudah sebesar ini. Bagaimana nanti dengan anak cucu kita? Bekal apa yang harus kita wariskan bagi generasi masa depan agar mereka kuat serta mampu menghadapi tantangan zaman? Saudaraku, ada pelajaran berharga yang dapat kita petik dari cara hidup Timotius dan orang tuanya. Timotius juga menghadapi tantangan yang besar. Oleh Paulus, ia diberi tugas yang berat. Masih muda dan belum berpengalaman, sudah dipercayakan menjadi pemimpin jemaat dan kemudian harus berhadapan dengan guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat. Dan Alkitab memberi kesaksian bahwa Timotius berhasil menjadi seorang pemimpin dengan terus memelihara imannya di tengah ancaman dan penganiayaan. Keberhasilannya ini tentu tidak terlepas dari peran orang tua Timotius, yakni neneknya Lois dan ibunya Eunike. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam hidup ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Timotius dididik secara Kristiani oleh nenek dan ibunya. Sejak kecil ia diberikan pengenalan dan pengajaran tentang kitab suci. Lois dan Eunike memberi warisan yang terbaik bagi Timotius, yakni iman yang tulus ikhlas. Begitu juga dengan Paulus, yang memiliki peran besar bagi Timotius yang sudah dianggapnya sebagai anaknya yang sah dalam iman. Paulus memberi warisan teladan yang baik dalam hal ajaran, cara hidup, pendirian,
iman, kesabaran, kasih dan ketekunan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari pengalaman Lois dan Eunike, kita bisa melihat ternyata warisan yang terbaik yang dapat diwariskan kepada anak cucu bukanlah harta atau materi, melainkan iman. Iman adalah satu-satunya warisan yang terbaik. Di masa Advent ini, kita diajak untuk menatap dan menatah masa depan. Banyak yang telah kita hadapi, suka dan duka datang silih berganti. Kita boleh ada sampai hari ini karena Yesus Kristus yang kita imani tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tugas kita ialah memperbaiki diri, hidup menurut ajaran kitab suci, melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, serta hidup kudus dan suci. Jika demikian, kita layak menjadi ahli waris kerajaan surga. Pada saat yang sama, kita memberi warisan yang terbaik untuk anak cucu kita. Semoga demikian. Amin.